Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa baru SMK Bandung Barat 2. Selamat bergabung bersama kami. Pada kesempatan ini saya akan mengisi materi pada acara MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, akan membahas tentang tertib lalu lintas. Saya sebagai pemateri mengucapkan selamat datang, semoga sehat selalu. Di sini tentang tertib lalu lintas memang sangat perlu, terutama bagi yang sudah 17 tahun itu bisa membuat SIM ya. Itu harus punya SIM dulu. Kalau tidak punya SIM, surat izin mengemudi, itu tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor begitu. Jadi sebenarnya tata tertib lalu lintas itu supaya kita tertib dalam berlalu lintas. Sangat penting itu. Karena kalau tidak mematuhi aturan itu, maka kita akan celaka. Ya, contohnya begini ya. Seperti kita mengendarai motor, itu harus yang pertama harus mempunyai SIM dulu itu ya. Dan itu harus memakai helm. Helm itu yang paling utama, yang wajib itu helmnya yang betul menurut standar SNI ya. Nah begitu. Pada saat seseorang tertib dalam berlalu lintas, maka sebenarnya ia menjaga keselamatan diri sendiri. Nah jadi kalian harus tertib lalu lintas itu karena dapat menjaga keselamatan diri. Kita harus sayang kepada diri kita sendiri ya, dengan cara tertib lalu lintas. Nah, yang paling utama itu adalah pertama tadi, kembali lagi ya, tentang SIM itu harus tahu, harus ada itu. Terus harus dilengkapi dengan STNK juga. Itu kalau ke jalan raya. Ya. Terus itu kalau pakai motor itu harus lengkap juga. Spionnya harus ada. Itu kan. Spion itu ada kanan dan ada kiri ya. Terus desain motornya harus sesuai dengan standar pabrik gitu. Jangan sampai motornya juga jadi amburadul begitu. Ya. Amburadul yaitu tentang merek, misalnya merek motor itu H gitu ya, diganti jadi Y gitu. Itu kan beda merek, standar pabrik tidak gitu. Terus kalau menyalakan lampu sen itu pada saat akan berbelok itu harus tahu, itu harus tertib lah gitu ya. Kalau mau ke kanan, sennya ke kanan, belok kanan. Kalau mau kiri, sennya ke kiri. Jangan kita mau belok kanan, sennya ke kiri. Sering ya kita lihat ya begitu. Itu berarti tidak kurang mengetahui tentang lalu lintas, tertib lalu lintas. Yang selanjutnya, kalau kita sedang naik kendaraan bermotor, tidak boleh sambil memegang HP gitu, memainkan ponsel, itu bahaya. Nah itu harus tertib juga. Yang paling utama, menaati rambu lalu lintas. Kita harus tahu ya, seperti ada belok kanan, terus ada misalnya lampu stopan, harus tahu. Jadi kita harus tertib supaya kita aman begitu. Nah begitu anak-anakku sekalian, kalau kita tidak tertib lalu lintas, maka
eh, kalian juga nanti ada pelanggaran gitu kan. Ya, dari urutan yang tadi, kalau kita tidak mematuhinya, nanti ada pelanggaran tata tertib lalu lintas. Undang-undangnya nomor 22 tahun 2009 itu ada 14 macam pelanggaran. Tapi Bapak tidak akan membahas secara gamblang di sini. Waktunya terlalu panjang begitu kalau dijelaskan tentang macam-macam pelanggaran. Ada pelanggaran yang misalnya tidak membawa SIM, itu didenda berapa atau dikurung berapa bulan gitu ada. Nah, begitulah sekilas tentang tertib lalu lintas. Itu materi yang pertama. Sekian dulu materi yang pertama, nanti disambung ke materi yang kedua. Kita kembali ke materi kedua, arang anti narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba itu narkotika dan obat berbahaya. Ya, kita tahu apa itu narkotika dan obat berbahaya. Narkotika itu sebenarnya untuk kesehatan, ya, untuk dipakai kesehatan. Tetapi ada orang-orang yang mempergunakan narkotika itu disalahgunakan istilahnya, ya. Itu sangat berisiko. Berisiko bisa mengalami kecanduan, tapi bisa juga membuat kita mati. Nah, itu sangat berbahaya. Jauhilah narkoba. Kita jangan sampai terayu, atau kita jangan sampai bisa diombang-ambing oleh seseorang untuk mencoba kepada hal narkoba itu. Kalian harus hati-hati, jauhi, karena itu tidak baik untuk kesehatan, dilarang juga oleh agama. Dari narkoba itu, ya, narkotik itu, kita itu jangan sampailah ke sana. Bahayanya dapat ini, ada bisa dehidrasi. Dehidrasi itu istilahnya cairan di tubuh kita itu membeku lah, hilang gitu, kekurangan cairan, bisa masuk ke otak, itu mengganggu. Terus ada bisa berhalusinasi, tapi itu bukan jadi mengganggu mental istilahnya. Bayangkan, ya, kita yang begitu sempurna jadi mentalnya terganggu oleh itu narkoba. Dapat menurunnya tingkat kesadaran, jadi kita tidak sadar. Misalnya ada orang bertanya, kita itu kurang fokus, tidak mendengar, biasanya menghayal terus, menghayal mau apa gitu kan, tidak connect kalau ditanya. Gangguan kualitas hidup. Kualitas itu tidak ada semangat untuk hidup, jalannya sempoyong gitu ke sana kemari. Itu terus biasanya badannya krempeng, tidak ada aura. Dan yang paling bahaya, bisa mematikan, bisa mati gitu. Jauhilah narkoba. Harus anti narkoba. Apalagi kita anak muda, penerus bangsa dan negara. Kalau kita dari kecil, dari umur remaja sudah mencicipi itu narkoba,
bahaya. Itu. Jangan coba-coba. Jangan merasa penasaran. Ikut-ikutan teman, tidak boleh itu. Nah, kalau kita ada masalah, tidak usah mengkonsumsi narkoba, jauhi. Jangan lari ke narkoba, tapi diri kita bagusnya ke olahraga, ke seni, begitu ya. Kalau kita sedang frustasi atau sedang galau, lupakan semua itu. Jangan sampai narkoba didekati. Jauhilah. Jauhi narkoba. Karena narkoba itu berbahaya, bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dicicipi. Begitu materi dari saya. Semuanya bisa bisa memahami, bisa dimengerti. Tentunya yang baiknya harus dicontoh, yang salahnya harus dibuang. Begitu. Intinya kita harus tertib, aman, dan sejahtera. Jangan sampai tergoda oleh rayuan-rayuan orang-orang yang membawa kepada arus ketidakbaikan. Terutama ini narkoba sangat berbahaya. Berat hukumannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.